Shalom. Ya, puji Tuhan. Tuhan itu selalu baik. Amin. Iya, puji Tuhan ya. Kita segera akan masuk dalam firman Tuhan dan saya akan lanjutkan khotbah yang lalu-lalu yang masih belum selesai tentang masih ingat siapa dia? Ini Jen yang paling ingat nih. Saya masih utang Abigail ya. Iya, Abigail. Memang ceritanya begitu sangat menarik sekali. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-25. Kita akan melihat dari ayat yang ke-16. 1 Samuel 25. Kita lihat mulai ayat yang ke-16. Nanti kita akan terus lihat sampai sejauh yang saya dapat terangkan. 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 16 mulai. 1 Samuel yang ke-25 ayat 16. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Terus. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti, gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. 19. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal, suaminya, tidaklah diberitahunya. Iya, sampai di sini dulu. Saya ulangi sedikit yang lalu yang sudah saya sampaikan, di mana Daud ini terus pergi lari karena masih sedang dikejar oleh Raja Saul. Dan saat ini dia sudah lari agak jauh lagi di padang gurun, disebabkan kita lihat di ayat 1, ya ayat 1 ini kelihatannya nggak ada hubungannya, tapi firman Tuhan selalu ada rencana, ada maksud yang kita kadangkala tidak mengerti. Ayat 1 ada dikatakan 25 ayat 1. 1 Samuel 25 ayat ke-1, dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Iya, ke padang gurun. Jadi makin lama makin jauh. Ya, Daud bersembunyi menghindari dari kejaran Saul. Kenapa? Karena saat itu Samuel sudah meninggal. Samuel ini saat itu kan adalah nabi yang sangat dihormati, dihargai oleh bangsa Israel, termasuk Raja Saul. Jadi kalau sampai Raja Samuel ini kalau sudah meninggal, maka Raja Saul ini akan semakin berani. Ya, tidak ada kekuatan kuasa yang lebih dari Saul ini untuk mengekang dia. Jadi kejahatannya dia terhadap Daud itu akan semakin merajalela. Jadi banyak, misalkan gubernur-gubernurnya, wali kotanya itu ikut ambil bagian untuk mencari Daud. Dan kehidupan Daud itu sangat terancam sekali. Ya, nah jadi kita lihat kalau Daud ini semakin hari dia perginya semakin jauh. Dan saat ini dia sudah sampai di tempatnya Nabal, yaitu di Karmel. Ya, kita lihat di sini ketika Daud ini sudah berbuat baik menjaga domba peternakan daripada Nabal sehingga tidak ada orang jahat yang mengambil, ya sehingga anak buahnya daripada Nabal ini mengatakan mereka itu seperti tembok, ya melindungi kami siang dan malam, kami merasa aman, tidak ada binatang yang dirampok, ya yang diambil orang karena ada orang-orangnya Daud ini. Nah, setelah diketahui kalau Nabal ini mengadakan pengguntingan bulu domba, berarti ada pesta. Lalu Daud ini datang
menyuruh anak buahnya untuk minta makanan, ya. Daud tentunya tidak minta makanan sesukanya, tapi dia minta pada saat di mana ada pesta. Kalau ada pesta berarti pasti makanannya banyak, ya. Nah, pada saat itu setelah Daud menyuruh anak buahnya minta, Nabal itu tidak memberi makanan, tapi malah Daud ini dimaki-maki, ya. Siapa itu Daud? Ya, siapa itu Isai? Ya, nah, bukankah dia adalah orang yang diburu, ya, orang buronan gitu. Nah, saudara, anak buahnya Daud ini pulang kasih tahu persis apa yang disampaikan oleh Nabal, tidak ditambah dan tidak dikurangin. Saudara, sebetulnya kalau pada saat dimana Nabal itu ngomong perkataan yang gak enak, itu anak buahnya itu bisa langsung habisi itu Nabal, ya. Tetapi anak buahnya ini dia tetap tahu bagaimana untuk menghormati pemimpinnya walaupun Daud itu saat itu masih muda, ya. Sekitar masih umur 19-20 tahun. Tapi Roh Allah ada menyertai dia, itu sebab dia punya urapan, ya, punya otoritas yang Tuhan berikan kepada dia. Dan firman Tuhan mengatakan Daud ini adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan memang Alkitab begitu jujur sekali memberitahukan kepada kita kalau Daud ini sekalipun dia adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan, tapi kehidupannya tidak lepas dari kekurangan. Ya, dia bukan orang yang sempurna. Jadi ada saatnya di mana Daud ini bisa lepas kendali, ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam ayat yang kita sudah baca, ya, di mana Daud ini marah, ya. Kamu sudah aku jagai ternakmu, aku sudah lindungi, ya, hartamu itu, tapi pada saat kami membutuhkan makanan, ya, yang tidak sedikit karena Daud ini punya anak buah yang banyak, sekitar 600 orang, ya. Dan kemudian kita lihat Daud ini lalu berinisial untuk membunuh Nabal dan orang-orang di rumahnya Nabal. Ya, tadi kita sudah baca sampai di ayat yang ke-19, ya. Nah, lalu hal ini diketahui oleh pegawainya Nabal, lalu pegawai ini memberitahukan kepada istrinya yang bernama siapa? Abigail. Ya, diberitahukan di ayat yang ke-15, 16, 17, anak buahnya ini sudah kasih tahu sama istrinya. Ini waktu lalu sudah saya pernah bahas, ya. Saya hanya ingin ingatkan aja. Nah, ayat yang ke-18 dituliskan, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, ya, 5 domba yang telah diolah dan sebagainya, ya. Kita lihat di ayat ini ada dituliskan segera, ya. Abigail setelah mendengar dia tidak lalu menunda-nunda, segera. Kenapa? Karena dia ingin menyelamatkan suaminya dan orang-orang yang di rumahnya. Ya, padahal Nabal ini kan bukan orang yang baik, ya, orang yang jahat, orang yang kasar, ya. Tapi Abigail itu bagaimanapun juga dia merasa bahwa Nabal itu suaminya, ya. Jadi tetap harus dilindungi supaya jangan sampai suaminya ini mati dibunuh dan orang-orang yang di rumahnya. Dan dia tidak undur-undur, wis biarin, wis nanti aja. Tapi firman Tuhan mengatakan segera. Dia ingin menyelamatkan Nabal yang sifatnya bukan kekal, sifatnya yang masih hanya di dunia ini aja. Ya kapan aja Nabal bisa mati gitu. Tapi dia segera akan melakukan perlindungan itu. Saudara, di dunia ini masih banyak sekali orang-orang yang belum percaya Tuhan. Ya. Biarlah kita sekalian juga kita tidak berlambat-lambat
untuk memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya keluarga kita, ya family kita, ya orang-orang dekat kita. Kita tidak boleh undur nanti aja, biar nanti dia kalau sudah mau baru kasih tahu. Jangan, saudara. Ya, kita harus segera kasih tahu bahwa kehidupan kita itu malapetaka itu bisa datang anytime. Ya, harus kasih tahu berita keselamatan ini kepada mereka. Neraka itu sungguh mengerikan. Ya, memang kita belum pernah melihat neraka, tapi firman Tuhan sudah kasih tahu di neraka itu ada api belerang, ada api yang tidak terpadamkan, ada ulat yang tidak akan mati, dan api itu akan menggarami orang-orang yang ada di dalam neraka. Dan neraka itu real. Neraka itu bukan hanya cerita saja. Dan orang-orang yang sekarang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju ke neraka. Ya, mari kita kasih tahu mereka. Kalau tidak mau dengar, gak apa-apa, terus ngomong aja. Saya bilang iklan yang ada di TV itu disiarkan sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Kenapa? Kalau terus lihat misalkan pakailah sabun ini gitu ya. Lama-lama pengen beli enggak? Saya tak coba gitu ya ya. Pas ini roti ini enak gitu ya. Pas lama-lama kita juga mau beli roti itu, betul enggak ya? Lama-lama sampai kita sendiri bisa nyanyi itu. Nyanyi lagu promo itu, betul enggak ya? Pas saya geran anak-anak itu bisa nyanyi yang dulu-dulu itu. Kok nyanyi apa kan? Loh ini lagu promo itu. Saya sih gak ikuti ya toh. Sampai bisa nyanyi. Sudah nyanyi lama-lama akan beli, betul enggak ya? Saya bilang kamu injili terus. Gak mau terus diinjili. Lama-lama masuk gitu. Ya, kita gak tahu kapan tuanya. Tapi terus kabarkan. Ya jangan diam aja. Wis percuma wong atos kok wis jarno ae gitu. Jangan, saudara. Ya saya lihat setiap orang yang kalau mati di luar Tuhan, kasihan sudah. Tempatnya adalah neraka. Kita menginjil bukan supaya jumlah anggota di gereja itu bertambah, bukan itu. Ya, supaya gerejaku kebek, supaya gerejaku penuh, bukan itu. Kita mengabarkan Injil supaya menolong orang mereka itu tidak masuk neraka. Amin ya. Ya, saya senang kalau di gereja TOC ini ada radio ya. Seringkali saya dengar tempo hari saya katakan kalau di tetangga saya ini sudah pindah ya, dia agama seberang ya. Agama seberang saudara sepupu kita. Dia bisa ngomong gini, kamu khotbah di radio ya gitu ya. Kon yang radio gitu ya. Pas saya pikir kon lah agama seberang ya dah ya. Pas kalau saya nginjil kan tidak mungkin karena terus kon aku gitu ya. Tapi kalau radio kan tidak bisa dicegah. Masuk di rumah DE, betul enggak ya? Didengar. Ya. Kalau terus dengar ya kayak iklan itu ya, terus dengar, ya enggak tahu siapa aja yang khotbah, lama-lama masuk enggak? Masuk. Ya. Saya sering suka naik Grab ya. Saya injili itu ya. Kalau saya pergi agak jauh itu, Bu, saya lihat ibu ini kok seger gitu ya. Apa rahasianya gitu? Satu aja rahasianya, sukacita gitu. Iya Bu, mama saya masih umur 48 itu wis ketok tuwek Bu. Sakit-sakitan apa gitu loh. Ibu ini kok ketok seger ya. Ya itu rahasianya sukacita. Ya orang kalau sukacita kan seger ya kan. Terus kalau dapat sukacita itu gimana? Oh ketepaan ya. Sukacita itu harus dekat sama Tuhan. Nah dia kan juga orang sana ya. Jadi kan tidak langsung Tuhan Yesus gitu. Jangan ya. Itu penyerangan yang sangat ganas itu ya. Jadi pelan-pelan aja ya. Jadi terus saya injili terus sampai di tempat itu guru mari gitu. Tapi sudah masuk Yesus sayang. Iya, saya bilang kamu catat telepon saya. Nanti ada apa-apa saya bisa bantu kamu. Iya mama saya itu ya takut-takutan, sakit-sakitan dan ini dan itu gitu ya. Pas saya terus lanjutkan ya. Saya tahu dia kalau saya ngomong pokoknya dekat sama Tuhan. Dia bisa anggap Tuhannya dia ya toh. Saya kan punya Tuhan saya gitu. Tapi saya kan gak boleh kasar gitu langsung nguantam dia, gak bisa. Iya.
penginjilan itu ada strateginya ya. Dan saya harus masuk bahwa di dalam Yesus itu ada pengampunan ya. Kalau puasa itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Puasa itu tidak bisa membersihkan dosa. Sementara kamu puasa, sementara itu juga kamu bisa berdosa. Ya, kita hanya perlu ada juru selamat. Oh ya, aku tahu katanya di gereja Katolik, gereja apa, pas megok ke tempat saya sudah ya. Sudah itu saya masukkan lagi ya. Begitu indah di dalam Tuhan. Saya dulu memang tidak anak Tuhan, saya bilang. Saya juga menyembah berhala ya. Dan akhirnya iya Bu, terima kasih buat masukan. Waktu itu panas juga ya, memang zaman hari-hari ini kan panas ya toh, kayak digoreng gitu ya. Jadi saya senang sekali saya bisa ngabarkan Injil. Nah baru-baru ini lagi ya, ada seorang taci itu, saya waktu beli-beli makanan lalu saya lihat, loh ini taci ini yang jualan ya. Lalu dia bilang, oh iya Kak, kamu saya dengar suaramu gitu di radio gitu. Iya iku kon ta, kon niku. Kon mlebu nyang radio gitu ya. Dia itu orang yang menyembah berhala. Ya. Jadi yang saya senang kalau mereka yang tidak di dalam Tuhan, betul enggak ya? Itu yang radio itu tujuannya kan penginjilan gitu loh. Harus menyelamatkan jiwa gitu. Dan aku kok dengarkan kamu anu ngomong bahasa Jawa. Ya, pas kok ada yang laki yang apa? Pas tak aku sing baca firman ya toh, sing baca ayat anu kan Rendra Renat ya, Rena. Mana Rendra lama dak lihat. Rendra mana Rendra ya? Iya Renat. Anu siapa lagi ya? Wahyu, anu siapa lagi? Hah? Ya, siapa? Yos ya. Bukan Jos ya. Ya dia agama dia menyembah berhala ya. Tapi saya senang mungkin sekarang kan acaranya diganti jam 1 sama jam 3 gitu ya. Dan itu kan waktunya orang tidur. Ketara orang-orang sih gak iso turu iku rungokno firman. Ya tadinya saya pikir yang cocok tuh jam 10 ya, belum sudah pulang dari mana-mana dengarkan firman. Tapi masih ada yang belum bisa tidur gitu. Dan dia buka radio dengar firman ya. Nah kalau terus dengar ya kan firman itu ada kuasa ya. Masuk menyelamatkan banyak orang ya. Biar banyak orang jangan sampai masuk ke dalam neraka. Segera. Kita lihat ada 2 kali segera. Dia di dalam ayat yang ke-18. Lalu ayat yang ke-19. Ayat 19 ada dituliskan juga. Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Dia orangnya segera, tidak menunda-nunda. Orang kalau suka menunda-nunda, lama-lama tidak dikerjakan. Ya makanya di Pengkhotbah 5, kalau nasar jangan suka menunda. Kenapa? Orang yang suka nunda-nunda, lama-lama tidak dikerjakan. Jadi kalau what you can do today, do it today. Don't postpone until tomorrow. Ya jadi jangan kamu terus tunda sampai hari esok. Nanti hari esok ada kerjaan yang lain yang ini sudah diabaikan. Jadi segera harus kita lakukan. Terutama kita harus mengabarkan Injil. Amin ya. Itu adalah tugas yang Tuhan berikan pada saat dia mau kembali ke surga. Dan itu adalah tugas yang bukan hanya diberikan kepada hamba Tuhan, tapi diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Yang harus kita kabarkan Injil ini. Ya, tujuan kita hidup harus bisa menyelamatkan banyak jiwa. Ya, menyelamatkan dari mana? Dari neraka. Karena itu tempat bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Ya, jadi untuk menyelamatkan Nabal yang sementara aja dia segera kok. Apalagi kalau yang di luar Tuhan harus segera kita lakukan. Dan wong iku atos gak iso apa, gak iso digoyano. Roh Kudus itu bisa bekerja. Ya, kalau sampai dia itu mengeraskan hati, ya itu tanggung jawab dia. Tapi kita sudah lakukan bagian kita, ya. Kita menyelamatkan 1 jiwa, 2 jiwa. Wah, di surga itu dia akan terima kasih banyak. Untung kamu injili, enggak gitu aku masuk neraka. Ya, kalau kita selamatkan banyak orang, Tuhan disenangkan. Amin ya. Ya, kita sambung lagi ayat yang ke-20. 1 Samuel 25 ayat yang ke-20. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung,
Tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Ya, terus Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. iya. Sampai dua ya. Wah, dintekno laki-laki. Ya, jadi nanti rumahnya Nabal tuh gak ada laki-laki lagi. Jadi siapa yang dibunuh? Semua. Anak pegawainya pokoknya yang laki-laki habis semua. Ya. Nah, kita lihat di ayat yang ke-20. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan apa? Terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orang turun ke arah perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah ayat 21. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaannya orang ini di padang gurun sehingga tidak ada satupun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Saudara, kadang-kala kita sudah berbuat baik, tapi orang bisa membalas yang tidak baik. Ya, pas saat yang seperti itu orang bisa apa? Kecewa. Yalah, apa aku berbuat baik? Tidak ada balasan gitu ya. Saudara, jangan kita berhenti untuk berbuat baik. Ya, karena perbuatan baik itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Ya, apa yang kita lakukan yang baik itu pada akhirnya itu kembali pada kita. Ya, di sini kita lihat Daud itu nyesel. Terus buat apa? Sia-sia aku berbuat baik. Tidak ada yang sia-sia kalau kita berbuat baik. Amin ya. Kalau kita harus menyesal kalau kita itu berbuat jahat. Ya, karena berbuat jahat itu pada akhirnya kita pasti akan menuai. Gak ada orang berbuat jahat lalu menuai yang baik itu gak ada. Gak ada orang yang berbuat baik lalu di end-nya itu menuai yang buruk, gak ada. Karena Allah itu punya mata untuk melihat setiap perbuatan kita. Amin ya. Tidak ada perbuatan kita yang terlewatkan oleh Tuhan. Kalau perbuatan kita terlewat oleh manusia, tidak terlewat oleh Tuhan. Amin ya. Tuhan itu luar biasa. Saya minggu lalu, saya khotbah di gereja Bibis ya. Di GPPS ya. Tadinya saya sudah persiapkan khotbah ya. Saya pikir ini cocok untuk ibu-ibu. Biasanya kalau hari Selasa pagi itu kebaktian kaum ibu ya. Tapi pada malam harinya, hari Senin malam harinya itu setelah ibadah saya pulang, Tuhan tunjukkan saya kamu harus khotbah yang ini. Ya saya langsung ubah. Ya jadi belajar sampai malam. Besoknya pagi saya harus khotbah. Nah, ternyata saudara, tidak ada orang yang kasih tahu saya apa yang terjadi di tempat itu, ya. Dan kemudian setelah saya habis firman, yang BL-nya itu sembahyang nangis gitu. Engkau tahu segala apa yang kami alami, apa segala gitu loh. Ya kena dia ya. Saya enggak tahu kena yang mana gitu. Pas sudah itu setelah itu yang mimpin acara itu karena kaum ibu di situ kan suka jadi tawon gitu ya. Kalau siang itu ngomong jadi tawon gitu ya. Tapi lalu setelah diadakan ada lomba tanya jawab gitu, mereka jadi menang karena nanti yang bisa jawab dapat hadiah. Setiap ibadah ada 5 hadiah. Saya nggak tahu dalamnya apa gitu. Soalnya saya tidak boleh jawab. Sudah itu mereka jadi diem, bahkan nyatet. Nanti kalau ditanya bisa jawab, ya dong. Jadi yang ini yang mulai yang nanya ini nggak ngomong pertanyaan dulu gitu ya. Dia ngomong soal isi khotbah itu yang dia bilang saya kan nggak ngomong-ngomong gitu. Saya nggak ngomong apa yang terjadi, tapi apa yang disampaikan tuh kan sedang kita alami gitu ya. Saya sungguh bersyukur karena
Tuhan itu bisa ubah mimpin saya itu Senin malam itu ubah saya untuk khotbah yang lain. Ya, jadi sungguh tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya, saya kan tidak tahu apa yang terjadi gitu. Tapi Tuhan suruh ngomong yang ini. Khotbah ini berat. Saya pikir, abot loh ini Tuhan. Ibu-ibu gak perlu kayak gini saja nih. Tapi saya kan bukan Tuhan ya toh. Saya masih mikir, masa ibu-ibu dikongkon bekol salib. Ya toh. Ya isinya ada seperti itu. Ya, tapi Tuhan tuh gak pernah salah. Amin ya. Pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Ya. Dan saya bersyukur Tuhan itu Maha tahu. Kalau saya gak tahu. Tapi Tuhan itu tahu, amin ya. Nah seringkali sehingga setiap kali kalau sudah Tuhan ingin saya ubahkan gitu, saya ikuti gitu. Dan saya lihat berkat Tuhan itu dicurahkan di situ. Ya sebetulnya berat, tapi ikuti saja. Dan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya. Nah sekarang kita lihat di ayat yang tadi ayat yang ke-21. Daud itu menyesal, ya. Jangan saudara menyesal kalau sudah berbuat yang baik. Ya, kalau saudara tidak dapat balasan yang baik, saudara jangan lalu laopo aku kerja yang baik-baik, babak noy, jangan. Saudara tetap lakukan yang baik. Ya, jangan dipengaruhi oleh situasi. Saudara tetap lakukan yang baik. Nanti kebaikan itu kembali kepada kita. Tidak ada perbuatan yang baik itu tidak kembali pada kita. Firman Tuhan mengatakan di Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 9, jangan jemu-jemu berbuat baik karena pada waktunya kamu akan menuai. Amin ya. Jadi jangan jemu-jemu, berarti orang bisa apa? Jemu. Lu lagi gitu ya. Utang duit, minta duit gitu ya. Terus itu aja gitu. Jadi lama-lama bisa jemu. Itu sebab firman Tuhan mengajar kita jangan jemu-jemu. Ya, kalau kita sudah gimana gitu kita minta apa? Kekuatan dari Tuhan. Ya, dari sini dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika tidak jadi lemah. Berbuatlah baik. Ya, berbuat baik itu tentu harus dari hati yang baik. Hati kita kalau tidak baik, tidak bisa berbuat yang baik. Ya, biar kita menjaga hati kita. Ya, itu satu khotbah tersendiri. Kita lihat lagi ayat yang ke-22 sudah dibaca tadi ya. Begini ya Daud itu menunjukkan bahwa dia begitu betul-betul marah. Ya, dia mengatakan beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih lagi daripada itu jika aku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Jadi Tuhan itu dilibat-libatkan. Tuhan tidak nyuruh itu. Betul enggak ya? Tuhan nyuruh dia bunuh semua apa laki-laki itu kan enggak. Kalau sudah marah itu Tuhan itu ada dikait no. Betul enggak ya? Itu tidak benar. Itu mau-maunya siapa? Daud sendiri. Ya jangan lalu ini Tuhan menghukum Daud dan sebagainya, tidak. Tidak ada perbuatan yang buruk itu dari Tuhan. Perbuatan buruk itu dari daging kita. Ya daging kita ini suka mengikuti hawa nafsunya. Tapi firman Tuhan itu selalu akan mengarahkan kita melakukan yang baik. Ya biarlah kita mau ikuti apa yang Tuhan pimpin walaupun kita tidak suka. Nanti lama-lama akan jadi indah. Ya, ayat 23. 1 Samuel 25 ayat yang ke-23. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Terus ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh." Iya, sampai di sini dulu. Kita lihat ya, ayat yang ke-23. Ayat 23 dituliskan, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledai lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ini sikap yang baik.
sikap rendah hatinya walaupun dia dari istri seorang yang kaya. Ya, tadinya Nabal itu kan, siapa kamu? Ya, siapa Daud? Siapa Isai? Kamu ini orang buruan gitu ya. Orang buruan kan orang yang nggak baik ya. Pas di sini dia bayar harga. Dia menghormati Daud. Dia orang itu kalau sudah berbuat salah itu jadi dia mau pokoknya mau bayar harga gitu ya. Jadi dia menunjukkan bahwa kami ini menghormati Daud ya. Jangan dihiraukan ayat 24, ayat yang ke-24. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah yang ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jadi dia itu bagus sekali. Ayat 25 kan ngomong Nabal itu memang orangnya bebal. Ya orangnya memang tidak baik ya. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal. Ya orang Dursila, dalam bahasa Inggrisnya itu Belial, bahasa aslinya begitu. Belial itu setan. Jadi memang dia kayak setan. Repot ya. Sebab seperti namanya demikianlah ia Nabal namanya bebal orangnya. Ya tapi hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Ya, jadi dia tidak tutup-tutupi kalau suaminya itu memang buruk. Biasanya orang kan dia buruk tapi ditutup-tutupi. Ingat ya, keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Saudara kalau tidak terbuka, saudara tidak bisa pulih. Saudara harus terbuka. Kalau kita datang ke dokter, kita kalau nggak jujur, nanti dokter ini kamu sakit berapa lama? Ya cuma 2 hari gitu. Ya kasih obat yang tuh cuma baru 2 hari kan ya. Tapi sakit ini sudah 2 tahun gitu. Lain lagi dia. Betul enggak ya? Wah ini obatnya mesti yang keras ya. Soalnya sudah lama ya dong. Wah mesti harus yang gimana. Pas periksanya itu lebih intensif betul enggak ya. Lebih hati-hati loh kok lama sakitnya. Iya sudah lama. Ya saya Jumat yang lalu itu periksa mata ya. Saya lalu nanya-nanya di dokter Samsu ini. Ibu kenapa periksa mata ya? Karena mata saya ini rasanya ada pasir gitu loh. Ada pasir. Dia dari Madura ya. Lalu sudah berapa lama sakitnya? 1/2 tahun. Loh kok lama baru datang ke sini ya? Oh saya pergi dokter yang ada di Madura itu gak bisa sembuh-sembuh, gak oleh katanya. Jadi baru ke sini gitu ya. Nah kalau sudah lama gitu, maka dokter itu akan periksanya lebih teliti ya. Kalau baru aja itu ya lebih ringan gitu ya. Jadi kita lihat di sini kalau Nabal ini siapa Abigail ini terbuka. Suamiku memang gitu. Ya dia enggak tutup-tutupi. Biasanya orang yang kita cinta itu kita tutupi. Ya, tapi kita tidak sembarangan dibuka kemana-mana ya saudara ya. Orang yang tertentu aja, sembarang wong diomongi kabeh rusak nanti ya. Tambah ndak karuan. Ndak boleh ya. Jadi orang yang tertentu aja. Jangan ditutupi, nanti akan ada pemulihan ya. Nah, lalu kita lihat di ayat yang ke-24 tadi ya. Iya. Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Waduh, bagus. Biasanya kalau orang yang salah, ya dia yang salah, dia yang nanggung. Ya, ada orang yang salah, orang lain yang nanggung, betul enggak? Ini enggak, dia suami yang salah, dia yang nanggung. Bagus enggak Abigail? Bagus ya. Mau istri-istri sini. Suami salah, dia yang nanggung. Iya, tanggal 10 ini Delon menikah, remarried again. Delon yang Indonesian Idol itu, kawin lagi. Karena dia cerai sama istrinya Jesslyn Wang. Ya, kenapa kok saya tahu? Taunya karena dia kan kalau nyanyi gak bagus, kalau nyanyi lagu rohaninya itu bagus gitu loh. Jadi gak tahu saya kalau dia itu ternyata orangnya suka judi. Ya, jadi Jesslyn Wang ini
dia ditanya, kenapa kamu kok cerai sama Delon? Ya Delon sudah mau nikah nanti tanggal 10. Hampir barengan sama Yefta ya. Yafet ya. Podoye ya. Kamu tanggal 9, dia tanggal 10. Bareng ya. Nah, pas istrinya bilang, orang tuh yang nagih utang itu nyanggrong di rumahnya. Sedangkan Delon tidak ada di rumah. Ya, nyanggrong ditagih terus utangnya gitu. Utangnya berapa? Miliatan terus. Akhirnya dia bilang gini, loh sing utang kan bojoku, bukan aku. Ya, minta aja sama dia. Oh nggak bisa, kamu suami istri sudah bersatu. Ya pinter ya, betul lah ya. Suami istri bersatu ya utangnya ditanggung wong loro itu. Ya, lalu apa yang terjadi? Jesslyn Wong tuh harus jual perhiasannya, emas-emasnya, jual mobilnya untuk bayar utangnya si Delon itu. Mungkin sudah nggak kuat, lalu minta cerai. Jadi setelah 2 bulan lalu si Delonnya itu ketemu sama yang sekarang ini. Saya lupa namanya, jarang baca jadi gampang lupa ya saudara ya. Lalu dia nanti tanggal 10 ini kawin sama ini. Ternyata Delon itu suka judi. Pinter nyanyi tapi suka judi. Is not good character ya. Nah jadi dibuka ya. Kalau kena Abigail enggak gitu. Dia pasti enggak minta cerai, betul enggak ya? Pasti didoakan terus. Ditumpangi tangan, betul enggak ya? Nah Abigail enggak gitu. Kesalahannya ditumpahkan pada dia. Betul enggak? Ini di sini kan ya. Wes aku sajalah yang tuanku yang menanggung kesalahan itu. Wapi ya. Bagus sekali. Abigail ini bukan orang ngelek loh. Ya, di ayat 3, 25 ayat 3 itu dikatakan dia seorang yang cantik, seorang yang bijaksana. Sudah cantik, bijaksana. Bagus ya. Nah, kita pelajari kalau dia itu mau menanggung kesalahannya suaminya. Ya, ini kebesaran hatinya. Ya, dia pikir ya toh dia adalah suamiku. Ya dia mau menanggung itu. Saudara, dia begitu agung. Dia tidak hanya cantik saja, tapi hatinya bagus. Mari kita memiliki hati yang baik. Ya, kita tidak lalu dikit-dikit cerai. Ya, Ahok cerai dengan istrinya, membuat namanya itu jadi turun. Saya belum sharekan ya. Dia baru-baru ini istrinya yang baru ini hamil 7 bulan. Ya, lalu diadakan apa itu? Siraman itu loh. Siraman ya. Ya pakai itu loh. Ya orang dua pas dia siram gitu ya. Sampai anak buah saya bilang wis gak krungu ya apa-apa ya. Jadi sampai seperti itu. Istri yang baru ini sudah hamil 7 bulan, ya sangat disayangkan gitu loh ya. Anak Tuhan nggak boleh cerai, saudara. Ada masalah apa itu diselesaikan di dalam Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, kalau hatinya baik, Tuhan itu pasti akan balas dengan baik. Akhirnya dia jadi istrinya siapa? Daud. Dia ini karena bukan Nabalnya dibunuh tapi mati dewe. Ya mati dewe, mati sendiri ya. Karena apa? Serangan jantung. Ya serangan jantung nanti dibaca selanjutnya. Ceritanya bagus ya. Nanti di rumah bacaan ini kisahnya orang dua ini ya. Serangan jantung karena diceritain. Ya, diceritain sama Abigail ya, tapi dia tunggu waktu yang baik, lalu dia cerita, dia tidak tutup-tutupi apa yang dia kerjakan. Dia kasih tahu, saya sudah kasih makan ya, makan ini ya. Banyak ya tadi ya, kue ingat ya tadi dia kan kasih kue-kue, oh cuma sak ngene, wong 600 kok kei sak ngene. Kuenya dulu tuh gede-gede. Ngerti ya, bukan yang sekarang kue kecil-kecil, lepek-lepek cilik-cilik, agak warak saudara ya. Kuenya dulu tuh besar-besar saudara. Oh besar sekali ya. Lalu tadi kan ngomong gini, anggurnya berapa? Anggurnya 2 buyung. Ya saudara, soro itu dalam bahasa King James itu terus nulis apa? 2 bottles.
Itu kayak apa 2 botol untuk 600 orang, betul nak ya? Saya coba tampilkan ke King James ya. King James tuh menuliskan 2 botol. Pas nak pikir, lah 2 botol ini omang ngode dewe betul. Kok usah kayak norang gitu ya. Ternyata dulu itu kan belum ada botol, saudara. Dulu itu pakai ini kulitnya domba, ya, tidak disobek, pokoknya utuh. Sudah utuh sampai sak kaki-kakinya, sudah itu dijahit, saudara. Lah kambing lah gede, saudara. Jadi itu dijahit jadi menjadi 1 kantong, ya. Jadi maksudnya 2 buyung itu 2 kantong domba itu besar, ya. Jadi bukan 2 botol, tapi apa? 2 kantong domba itu. Saudara bisa bayangkan ya, domba itu gede nih sak piro. Kan itu kalau sampai 2 domba itu kan dijahit lalu diisi dengan anggur. Lalu kalau 2 domba ini 1 orang 1 gelas cili-cili kan uman. Ya tahu 600 orang ya. Nah kenapa? Karena di padang gurun tuh dingin. Dikasih anggur itu jadi hangat ya. Betul enggak? Ya. 2 bottles ya. Then Abigail made haste and took 200 loaf. 200 itu buat apa 600 orang? Gede-gede itu loafnya, rotinya. And 2 bottles of wine. Nah jadi tambah kecil ya 2 botol. Bukan itu. Dulu gak ada botolnya sopo. Gak ada. Yang ada itu ya karena dalam perjanjian lama itu yaitu binatang, kulitnya binatang itu dibuat apa? Isi air itu ya. Nah seperti itu. Saya kepingin cepet lang mari tapi yo gak mari-mari. Iya, gak sampai ke anu ya. Oke, kita masuk lagi ke ayat yang ke 25 tadi ya. Kalau Abigail ini dia orangnya luar biasa ya. Jadi dia mau nanggung apa yang sudah dilakukan oleh suaminya begitu buruk. Dia itu mau ditempui gitu loh. Ya, bahasa Jawanya ditempui itu apa ya? Digantiin ya. Digantiin apa yang salahnya suaminya itu dia mau ya ditempui gitu ya. Dia baik sekali. Dia bisa menyegarkan hatinya Daud. Saya nanti akan ngomong Daud pada saat itu sungguh hidupnya susah ya. Jangan khawatir, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Ya. Oke, kita maju lagi ke ayat 26. 1 Samuel 25 ayat yang ke-26. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Ya, ayat ini ada ditulis ya. Oleh sebab itu Tuanku demi Yahweh, ya Tuhan, TUHAN besar itu aslinya Yahweh. Jadi nama Allah. Dia pakai Tuhan untuk mencegah kamu, bukan aku. Ya, yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan lagi. Daripada melakukan hutang darah. Dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ya. Nah, saudara, perbuatannya dia ngomong Tuhan itu yang mencegah kamu. Supaya kamu ini tidak melakukan hutang darah. Karena apa? Kalau orang sudah membunuh, kalau orang yang tidak bersalah kamu bunuh, itu kamu meninggalkan nama yang buruk. Betul enggak ya? Jadi kamu hutang darah. Kan kamu mau membunuh semua laki-laki itu. Coba bandingannya, Daud itu adalah militer. Kalau saudara membaca dari pasal yang ke-16, 17, 18, 19, pasal yang sebelumnya, Daud itu kalau perang menangan loh. Sampai di seluruh Israel tuh kenal siapa itu Daud. Karena kalau perang tuh mesti berhasil. Apalagi dia pernah juga membunuh Goliat. Dan karena terus menang, akhirnya diangkat oleh Saul itu menjadi kepala pasukan. Dia orang hebat. Dia disukai oleh orang Israel. Karena perang tuh menangan. Iya, saudara,
Kalau dia nanti kalau kelak jadi raja dan ada cacatnya, kan dia kan militer berarti kan. Nah, kalau keluarganya Nabal ini keluarga apa? Bukan militer, bukan bandingannya. Ya, kalau orang biasa aja didatengin sama Kopassus, yo entek, betul enggak ya? Jadi tidak sebanding. Kamu enggak boleh seperti itu. Keluarga kami ini bukan keluarga militer. Ya kamu militer. Kalau kamu datang habisin kami ya entek lah, habislah gitu kan ya. Jadi bukan bandingannya. Ya, nanti dia masih ngomong kamu itu perang bagi Tuhan, bukan untuk membunuh orang Israel, tapi untuk membunuh orang kafir. Ya, coba kita lihat ayat 27. 1 Samuel 25 ayat yang ke-27. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Iya, terus? Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Iya, kamu ini ya dipanggil sama Tuhan itu melakukan perang Tuhan. Perang Tuhan itu apa? Perang Tuhan itu adalah membunuh musuh-musuhnya bangsa Israel. Kamu dipanggil bukan untuk membunuh orang sendiri. Nah, Nabal ini orang sendiri enggak? Iya, orang Israel. Kamu tidak disuruh untuk itu. Dan apalagi keluargaku, pegawaiku, itu mereka tidak berbuat apa-apa. Yang jahat cuma Nabal tok. Pas kamu mau bunuh semuanya, bukankah itu akan berhutang darah? Ya, kalau kamu membunuh, kamu itu ada cacatnya. Membuat namamu jadi kotor. Dan orang akan ingat itu kakek si makan dipatani kabeh. Sudah buruk. Ya Tuhan itu melindungi begitu rupa. Ya, Tuhan itu mencegah kamu. Saudara, siapa Abigail? Abigail bukan apa-apa. Abigail itu orang biasa. Ya, tapi Tuhan itu begitu bisa mempercayakan firman-Nya kepada Abigail. Nanti saya belum masuk ke Abigail ya. Jadi kita lihat kalau ini Daud itu dia mau dengarkan, ya dia tidak bilang gini kon wedok aja akeh omong nyengkring gitu, enggak, ya aku panas iki wis pokoknya tak mau bunuh, enggak, dia itu bisa tenang, dia kan masih muda, orang muda itu biasanya darahnya panas, wis mbak akeh omongi, pikir, wis aku wis lapar kok wis tak pateni, enggak, dia bisa duduk diam, dia bisa dengarkan. Perempuan ini ngomong, perempuan pada saat itu tidak ada harganya. Ya, tidak masuk buku, memang bukunya kekecilan. Ya, jadi tapi dia dengarkan. Ya, dia dengarkan, enggak boleh dia maju untuk bunuh, ya. Lalu nanti kamu mengotori. Saya ngomong siapa? Perempuan ini. Ayat yang ke 26, ya. Di situ ada dituliskan sebab itu tuanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Biarlah menjadi sama seperti Nabal ya. Terus ayat 27 dituliskan oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan. Terus 28 ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jadi nanti sisa hidupmu ini tidak ada yang mengotori namamu. Selama ini yang kamu lakukan ini yang benar, yang baik. Ya, jadi setiap orang kita hargai, biar dia itu siapa aja. Selama dia ngomongnya baik, selama dia ngomongnya benar, selama dia berdasarkan firman Tuhan, kita harus hargai. Amin ya. Jadi jangan gini, kon wedok, wis minggir gitu, enggak. Selama dia bukan soal rendahnya atau tingginya, bukan itu. Kalau dia tinggi ngomongnya ngawur ya percuma, betul enggak ya? Tapi kalau dia rendah tapi ngomongnya dia itu baik, benar,
dasarnya firman, is okay. Jadi omongannya berdasarkan firman. Nah, mari kita lihat kalau Abigail ini ngomong. Saya kagum sama Abigail ini karena omongannya kayak nabi gitu loh. Padahal dia orang biasa kan. Iya. Nah, jadi kita lihat di sini dia sampai ngomong gini. Sebab pastilah. Pasti. Dalam bahasa Inggris dituliskan certainly. Certainly itu pasti. Cik Wani ini ngomong pasti. Iya. Karena itu Tuhan yang kasih tahu. Pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Ya, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan. Melakukan perang Tuhan itu membunuh orang-orang kafir. Ya, orang Filistin, orang Amori, orang Amalek gitu ya. Dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jadi kalau kamu gak lakukan yang jahat ini kan kamu bersih. Orang kan perlu punya nama yang bersih. Kalau sudah punya nama yang kotor, habislah semuanya. Betul enggak ya? Ayat 29. 1 Samuel 25 ayat yang ke-29. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dalam salang umban. Iya, ayat ini luar biasa. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan. Saudara, kata-kata terbungkus dalam bungkusan itu adalah kalimat yang biasa dipakai pada zaman Perjanjian Lama itu. Kalau sesuatu yang berharga itu bahasa aslinya itu, bahasa Ibraninya itu mempunyai arti dibunteli. Ngerti ya, dibunteli ya, gitu ya. Kalau dibunteli itu dibalut sampai berkali-kali, betul enggak? Itu namanya bunteli ya toh. Kalau cuma sekali itu dibungkus ya, tapi dibunteli. Iya, bahasa aslinya itu punya arti itu dibunteli. Ya, kalau sampai di sini kalau sampai ada seorang yang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku itu akan dibunteli. Berarti sangat terlindung, amin ya. Kamu tuh dibunteli kamu. Gak bisa orang bisa nyentuh kamu. Omongannya bagus ya. Akan terbungkus, tidak hanya dibunteli dewean, tapi dalam bungkusan tempat orang-orang yang hidup pada Tuhan. Jadi buntelannya itu ada Tuhan di situ. Hebat enggak? Hebat. Ya, jadi Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan. Ya, buntelannya itu ada Tuhan di situ. Kalau sudah ada Tuhan, tidak ada yang bahaya. Ya, wah, kata-kata ini begitu memberikan kekuatan yang luar biasa, memberikan penghiburan yang begitu luar biasa kepada Daud. Betul enggak ya? Dia kan terancam nyawanya. Iya kan? Kemana saja itu ada orang yang bisa ngintip-ngintip. Oh, ini sudah lari ke sini, bisa dibunuh anytime, anywhere. Tapi pas ada tiba-tiba keluar seorang wanita yang bisa ngomong seperti itu. Ya, keturunanmu yang akan jadi teguh. Dan nyawamu itu akan dibungkus bersama dengan Tuhan. Dibunteli kamu. Kamu tidak akan disentuh oleh siapapun. Oh, waktu itu saudara, Daud itu lagi susah. Kenapa susah? Ya, karena dia melihat Nabi Samuel sudah mati. Siapa lagi yang bisa ngomongin Saul kalau nakalin tidak karuan gitu? Ya cuma Samuel. Tapi Samuel mati. Gimana? Tambah gak karuan dia. Jadi ancaman nyawanya Daud itu makin apa? Makin sulit, makin bahaya. Ya, pada saat dia ada bahaya yang akan mengancam dirinya, maka kata-kata ini akan selalu dia ingat. Bahwa hidupku ini dibunteli sama Tuhan. Betul enggak? Amin. Kita sekarang di mana-mana ada bahaya, saudara. Ya, saya
ngajar kalau sampai siang gitu ya. Kadang-kadang siswa keluar juga di jalan ya. Pas saya di jalan, saya kadang-kadang harus beli makanan pulang gitu. Ibu, hati-hati loh Bu. Oh, masih siang-siang gini Bu. Itu kalungnya orang tuh naik sepeda motor tuh diambil. Tapi karena ada jaketnya nggak bisa diambil, kena maskernya. Maskernya yang nggak ambil. Ya, saya kan pernah dijambret. Ya, habis khotbah saya di chapelnya anak-anak sekolah teologi di Betani itu. Ya, tapi semuanya pasti seizin Tuhan. Kalau enggak seizin Tuhan enggak bisa. Tuhan ingin lihat saya menghargai uang apa menghargai Tuhan. Ya, Tuhan tetap lebih mahal dari segalanya. Amin ya. Jadi saya tidak jadi marah dan sebagainya. Mari khotbah Tuhan Kak lindungi aku gitu kan ya. Nah, itu sudah 3 tahun yang lalu. Saudara, lalu setelah saya diomongin gitu ya, wis ya apa ya tasku ya gede. Saya ini saya selalu kalau di jalan tuh saya minta darah Yesus bungkus saya. Kalau sudah dibungkus sama darah Yesus orang enggak lihat saya. Betul enggak ya? Kalau saudara lihat saya, tapi penjahat enggak lihat saya. Karena saya terbungkus dengan darahnya Yesus ya. Pas sudah itu kan di gereja kan besar ya, ada yang jualan buah-buah bilang gitu, iya Bu, ndek kene iku kotor Bu gitu. Iku isu-isu wong gereja 5:30 iku keluar kalungnya diambil. Ya, pokoknya kotor gitu ya. Nah, saudara ingat kita punya Yesus. Ya, sampai di mana-mana pun kita terbungkus oleh Tuhan. Kalau keluar-keluar tuh enggak usah pakai apalah gitu loh. Betul enggak ya? Masih enggak pakai gini ya ayu kok. Betul enggak ya? Enggak usah ya. Kalau pakai gini di kamar. Kono sing rampok ya kan. Terus buat apa kayak gini? Saya gatel kabeh wis. Loh, saya ada yang dari Yerusalem, ada kasih oleh-oleh dari Yerusalem, ada yang mutiara, ada apa segala, ada wis gatel ya. Dan enggak perlu saudara ya. Wis ini bersihin. Ya. Sekarang zamannya sudah kotor saudara. Cari uang sukar. Yang gampang itu apa? Ngerampok. Ya, ngerampok. Jadi hati-hati ya. Tapi saudara jangan takut. Kalau Tuhan tidak izinkan tidak bisa. Satu helai rambut pun nggak bisa jatuh. Ya, saya herannya waktu saya di Jambret tuh kunci mobil tuh saya bawa. Biasanya tak masuk di dalam tas. Nah kalau kunci ini masih ono mobil aku gak iso mulai, betul enggak? Betul enggak ya? Nah Tuhan tuh saya masih ada yang disyukuri. Walaupun saya jalan itu sambil sedih saya. Karena enggak ada yang tak pegang. Ya duit ya gak ono, handphone ya gak ono ya toh. Wis dompet ya gak ada, semua surat gak ada. Sing dicekelnya apa gak ono gitu. Ya wah saya enggak tahu mau kemana. Oh ke polisi karena saya enggak ada surat. STNK enggak ada, SIM enggak ada. Di dalamnya ada ATM dan sebagainya. ATM-nya ada beberapa saudara. Tapi saya enggak mikir itu. Saya cuma mikir, apa ya aku kena jambret ya. Gitu ya. Ternyata saya sudah khotbah di beberapa tempat. Saya dijambret 3 kali. Oh aku gak gelem di sana. Ya saudara hati-hati aja ya. Kita harus waspada ya. Kalau saat itu saya bisa masih pegang kunci ini. Ternyata polisi juga dijambret saudara. Udah betul saudara ya. Saya sangat dihibur gitu. Saya pergi ke Tegal Sari itu. Pas ibu kenanya di mana? Di sini. Siapa itu yang di Morin itu yang di Ngagel itu loh ya. Itu depannya itu ada toko yang besar apa yang jualan itu Bilka ya itu nyebrangnya ya. Lalu kan mestinya lapornya di polisi di sekitar itu aja. Tapi saya kan enggak ngerti. Pokoknya sing cedek omahku ae ya. Lalu saya pergi ke Tegal Sari gitu. Pas saya ditanya sama polisinya, "Ibu ini di mana anaknya kejadiannya di situ?" Mestinya di situ lapornya. Kok di sini? Enggak bisa, Bu gitu. Pas gimana saya kembali lagi jauh sekali. Oh gini aja ke Sikatan. Sikatan kan Polresnya itu untuk seluruh Surabaya. Ya sudah ke Sikatan ya. Pas ibu ini dari mana sebetulnya? Saya ini dari Betani Bu. Pak gitu. Ibu lihat sini kan. Ya namanya dia itu Yuda. Bukan Yudas loh ya. Yuda. Yuda ya. Sudah itu
Saya juga ke Betani, Bu. Ya, saya bilang saya dari Embong Sawo itu langsung ke Tegal Sayur. Oh, enggak boleh itu, Bu. Ya, terus gini nanti saya yang parkirkan. Lalu dia kiri-kiri, kanan-kanan gitu ya. Dia menghibur saya. Bersyukur aja, Bu. Bersyukur aja. Ya bagus ya. Sudah itu saya pergi ke Sikatan. Sudah pergi ke Sikatan, saya minta surat kehilangan ini. Ya kalau ATM itu kalau hilang kan harus lapor polisi, harus ada surat polisi dan sebagainya. Saya minta surat STNK dan SIM yang saya nggak ada sudah ya. Sudah itu saya ajak ke Jambret kok, Bu. Loh, polisi kok ke Jambret? Ya ternyata polisinya dia bilang ini waktu itu saya pakai baju preman. Ya saya bilang loh masih preman kan bawa pistol, saya bilang ya tembak aja Bu, Pak gitu. Nggak bisa, saya bawa istri, bawa anak. Ya lalu gimana? Ya pas tasnya istri saya itu dibawa gitu aja. Dia tak pikir polisi ke Jambret ya toh. Jadi jadi kita itu nggak ada tempat yang aman ya. Tapi kalau Tuhan izinkan, is okay sudah. Ya, jangan lalu disesali. Dan Tuhan itu ingin lihat hati kita. Kamu ini demeni aku apa demeni yang kamu hilang itu? Aku tetap demeni Tuhan. Ya, saya malamnya itu baru ingat, loh ATM-ku ini ya apa ya? Karena anak buah saya ATM-nya ketinggalan, tidak terambil di dekatnya toko roti Susana ya. Besoknya dia ambil lagi, dia cek saldonya habis 10 juta. Terus saya ingat, aduh saya belum sempat blokir ATM saya ada 4 ya, Mandiri, BNI, Mas Pion sama Standard Chartered. Terus saya pikir, aduh sudah ini ya apa ya, malam saya mau blokir gimana. Tapi Tuhan kasih saya tenang. Besok pagi-pagi saya telepon semua, saya suruh blokir. Dan puji Tuhan tidak ada yang kurang ya. Kalau yang di BNI lumayan ya. Tapi semuanya kalau tidak seizin Tuhan tidak bisa terjadi ya. Jadi jangan takut nanti pulang di Jambret, jangan takut ya. Jangan takut. Ada Tuhan yang selalu membungkus kita. Amin ya. Saya kalau keluar masuk ya bawa laptop, yang bawa tas gitu. Saya tahu saya seru kepada Tuhan. Jadi kalau keluar masuk jangan lupa panggil Tuhan. Bungkus aku dengan darah Yesus. Malaikat Tuhan menyertai aku. Dan kalau kita ngomong doanya dengan sungguh, Tuhan pasti mendengarkan. Mereka tidak bisa lihat kita. Mereka akan lihat darah Yesus sekeliling kita. Ya, firman Tuhan sungguh menguatkan, menghibur kepada Daud. Dia diomongin kalau hidupmu ini terbungkus. Ya, kamu tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kalau ada orang yang mau mengancam nyawamu, kamu tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan ini sangat menghibur dia. Di tengah-tengah dia sedang lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang dia alami itu adalah bahaya. Tapi dengan kata-kata ini dia lalu sangat dikuatkan. Amin ya. Hanya di dalam Yesus ada penghiburan. Di dalam Yesus ada jaminan. Ya, kita tidak perlu lari ke tempat lain. Kita datang kepada Tuhan. Amin ya. Dan masih belum selesai. Belum di end ya. Nanti filmnya nyambung ya. Iya, puji Tuhan. Soalnya wis entek waktunya di belakang merah-merah itu sudah keluar ya. Sampai ayat 29. Ya, kita akan sambung next time ya.